Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkan. Marilah masuk dalam ibadah memuji Tuhan, masuk ke ruang Maha Kudus. Dan pujian ini mengantar kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, masuk ke ruang Maha Kudus.
pula untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang pagi hari ini mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Kiranya Engkau juga hadir di tengah-tengah kami semua Tuhan, di tengah-tengah setiap sidang jemaat, sehingga Engkau berkenan atas setiap puji-pujian kami, penyembahan kami di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan waktu ibadah ini ke dalam nama kuasa-Mu dari awal sampai akhir. Ketika kami memuji Tuhan, ketika kami berdoa, ketika kami mendengar dan belajar akan kebenaran firman, mari kiranya Allah Kristus bekerja dalam setiap hati kami Tuhan, menyempurnakan apa yang kami kerjakan, menyempurnakan apa yang kami persembahkan di depan, dan Engkau melayakkan setiap kami. Kau berkati hamba Bapak Pendeta yang kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan, urapi dan kuasa Roh Kudus, sehingga dinyalai menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Dan melalui kebenaran firman kami boleh dibangun, kami boleh bertumbuh di dalam iman dan pengenalan kami yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Baik, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Firman Tuhan diambil dari 1 Samuel, kitab 1 Samuel, pasal yang ke-15 ayat 35. Saya akan membacakan. Sampai hari matinya, Samuel tidak melihat Saul lagi, tetapi Samuel berduka cita karena Saul, dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Firman Tuhan pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Tonyo Febrianda berjudul Tuhan menyesal menjadikan Saul raja, diambil dari 1 Samuel pasal 15 ayat 30. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara, untuk kehidupan dan penghidupan jemaat, dan kita doakan untuk situasi dan kondisi yang terjadi di negara kita saat ini, di mana dengan adanya virus corona ini yang menyebabkan beberapa saudara-saudara kita sakit bahkan meninggal, dan kita juga akan doakan untuk para tenaga medis. Secara khusus kita berdoa untuk jemaat kita, baik itu Dr. Risma, Ibu Beba, Bapak Eko Basuki, demikian pula dengan saudari kita Mbak Beta yang berada di Jogja. Kita akan doakan bersama-sama mereka yang berada di garis terdepan untuk ambil bagian di dalam menangani wabah corona. Mari kita berdoa bersama-sama. Dan kita angkat seluruh pergumulan kita naikkan kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini dengan ibadah kami Tuhan, dan segala apa yang ada pada kami Tuhan, kami mau mempersembahkan yang terbaik untuk firman dan kemuliaan Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami menyerahkan kehidupan seluruh sidang jemaat anggota Gereja Baptis Indonesia juga, baik yang saat ini ada di Kabupaten Purworejo ini maupun yang saat ini ada di luar kota karena pekerjaan maupun tugas dan tanggung jawab mereka di dalam pendidikan mereka. Biarlah kiranya Tuhan berkenan memberkati kehidupan setiap kami Tuhan. Engkau menolong kami di segala aktivitas hidup kami. Engkau memberkati setiap apapun yang kami kerjakan dengan tangan-tangan kami Tuhan. Biarlah semuanya itu boleh mendatangkan berkat yang akan mencukupkan kebutuhan hidup kami Tuhan, akan membuat hidup kami berlimpah. Dan tolonglah setiap kami Tuhan anak-anak, supaya dengan melalui berkat-berkat ini Tuhan, kami akan lebih dapat mengucap syukur kepada Tuhan, dan kami akan dapat mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan melalui hidup kami, melalui harta kami, melalui kesetiaan dan ketulusan hati kami. Tuhan berkatilah kiranya anak-anak yang bekerja
dalam usia senja ini. Biar Tuhan juga berkenan memberikan kekuatan kesehatan senantiasa. Demikian pula untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Surya. Kami berdoa untuk Ibu Esther Supati di dalam masa pemulihannya. Demikian pula untuk Ibu Petrus Sutomo. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Katolik. Tuhan, anak-anak ini Tuhan merupakan ukuran tangan secara khusus. Biar Tuhan Tuhan menjaga tubuh mereka, memulihkan kesehatan mereka, dan memberikan mereka yang terbaik, sehingga rasa syukur dan sukacita yang daripada Allah Bapa senantiasa memenuhi hidup mereka. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap anak-anak di dalam pergumulan hidup mereka, baik akan pekerjaan mereka, akan pasangan hidup mereka, akan keluarga dan rumah tangga mereka, akan kebutuhan ekonomi mereka. Biar kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah segala pergumulan mereka dan memberikan jawaban atas apa yang mereka doakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan berada di luar kota. Kami ingat untuk saudara kami Mas Wahyu, Mbak Nana, Mbak Ruku, demikian pula dengan Mas Heri maupun Mas Andi dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Biar kiranya Tuhan berkenan menjaga dan melindungi mereka Tuhan. Engkau memberkati setiap hal yang mereka kerjakan dan amal-amal mereka. Berikan kiranya pertumbuhan iman yang baik atas anak-anak yang ada di luar kota Tuhan. Dan meskipun kami terpisah, namun kami percaya kasih-Mu yang senantiasa mengikatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami bersyukur untuk bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Di tengah-tengah wabah corona yang menyerang bangsa kami ini, kami tetap percaya bahwa semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Engkau yang mengendalikannya, Engkau yang bekerja atasnya Tuhan. Berikanlah kiranya Tuhan setiap anak-anak-Mu, jemaat-jemaat-Mu, daya tahan tubuh yang baik untuk menangkal virus ini Tuhan. Dan Tuhan berikanlah kiranya hikmat-Mu, kebijaksanaan yang daripada-Mu atas pemerintah-pemerintah kami Tuhan, atas pimpinan-pimpinan kami, sehingga mereka dapat menetapkan dan mengambil langkah yang bijak untuk menanggulangi wabah ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Secara khusus kami berdoa untuk wilayah Kabupaten Purworejo di mana kami ada. Kiranya otoritas yang daripada-Mu Tuhan, Tuhan nyatakan atas pimpinan kami Tuhan, dan kebijaksanaan yang daripada Engkau, Tuhan akan nyatakan atas pimpinan kami, sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang terbaik untuk menangani wabah ini Tuhan. Demikian pula secara khusus kami berdoa untuk Dr. Risma. Kami berdoa Tuhan, berikanlah daya tahan tubuh yang baik. Lindungilah Tuhan di dalam Dr. Risma menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga medis yang harus berada di garis terdepan dalam penanganan wabah ini Tuhan. Jaga dan lindungi keberadaannya. Demikian pula untuk saudara kami, baik itu Ibu Ina, Bapak Eka Basuki, dan juga saudara kami, Mbak Berta yang ada di Jogja. Kiranya Tuhan juga melindungi mereka Tuhan di dalam tugas dan tanggung jawab mereka dalam bidang kesehatan ini. Kami percayakan mereka ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau memakai setiap anak-anak ini menjadi berkat bagi banyak orang. Namun kami juga percayakan keselamatannya, kesehatannya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam segala keberadaan kami saat ini. Dan pertolongan Tuhan, kami diberi kesempatan ketika suasana semakin terlalu baik. Untuk kami dapat kembali beribadah bersama-sama di tempat ini. Di rumah Yesus ini. Terima kasih Bapak. Serahkan doa yang tidak sempurna ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan mempersiapkan jawaban doa yang terbaik bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi yang dikasih di dalam Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita dengan pujian untuk siapkan hati Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan setelah pujian ini selesai, saya persilakan kepada Bapak Pendeta. Memang siapkan hati Tuhan, kita akan pujian. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
saat ini. Tuhan masuk hadiratmu saat ini. Akan urapanmu Tuhan bagi jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku untuk dengar firman-Mu. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur Bapa untuk kasih-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Engkau tahu Tuhan keberadaan kami saat ini, tetapi kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari. Terima kasih Bapa, buka hati kami, dan Tuhan akan memberkati hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini Minggu 29 Maret 2020 kita mengadakan kebaktian di rumah masing-masing. Hal ini dikarenakan kita mengikuti anjuran pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Namun suasana yang demikian tidak akan pernah mengendorkan semangat kita untuk setia beribadah. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Tuhan menyesal menjadikan Saul raja.
Di dalam Samuel pasal yang 15 ayat yang ke-35 demikian firman Tuhan. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi, tetapi Samuel berduka cita karena Saul. Dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Di ayat yang ke-35 bagian B, Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita melihat kisah tragis yang dialami oleh Saul. Karena dalam ayat yang ke-35b dikatakan Tuhan menyesal menjadikan Saul raja. Jadi ini merupakan kisah yang tragis yang dialami oleh Saul. Kalau kita memperhatikan ayat yang sebelumnya, bukankah Tuhan yang memilih Saul dan mengurapi Saul menjadi raja? Coba kita perhatikan dalam 1 Samuel pasal yang 10 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Kalau memperhatikan di dalam pasal yang 10 ayat yang pertama ini, memang bahwasanya Saul merupakan pilihan Tuhan untuk menjadi raja atas Israel. Bahkan Tuhan mengutus Samuel untuk mengurapi Saul menjadi raja atas Israel. Bahkan kalau kita perhatikan dari kehidupan Saul yang sewaktu dia sebelum diangkat menjadi raja, dikatakan di dalam Samuel pasal 9 ayat yang kedua, Samuel adalah orang yang elok rupanya, badannya tinggi. Kemudian dikatakan juga di dalam Samuel pasal yang 9 ayat 20 sampai 21 sudah dikatakan di situ bahwasanya Saul adalah pribadi yang rendah hati. Kemudian yang kedua, ia dipenuhi roh Allah seperti halnya nabi-nabi yang lain. Di dalam Samuel pasal yang 10 ayat yang 10 sampai 13. Sungguh sangat ironi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika di dalam pasal yang ke 15 ayat yang 35 bagian B ini, Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Nampaknya kalau kita memperhatikan kehidupan Saul memang baik-baik saja, tidak ada hal yang kurang. Tetapi mari kita akan mendalami kembali apa yang menjadi penyebabnya sehingga Tuhan menyesal menjadikan Saul sebagai raja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mulai dari pasal yang ke-13, saya tidak akan membacakan seluruh ayatnya, tetapi nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca di rumah masing-masing. Pasal yang ke-13 ini Bapak Ibu Saudara bisa melihat bahwa saya tanda-tanda kejatuhan Saul mulai terlihat. Kalau di dalam pasal yang ke-13 ini, kalau saya boleh mengambil ataupun menarik akar penyebabnya dalam menjalankan tugasnya, Saul adalah seorang yang tidak diikuti dengan ketaatan dan kesetiaan. Inilah yang menjadi penyebab Saul, sehingga Tuhan menyesal untuk menjadikan Saul sebagai raja atas Israel. Yang menyebabkannya adalah karena ketidaktaatan dan ketidakkesetiaan Saul. Dalam hal apa ketidaktaatan Saul dan ketidakkesetiaan Saul ini, saudara? Ada dua hal ketika saya mempelajari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, Saul tidak mentaati
perintah Tuhan. Saya ulangi lagi, yang pertama Saul tidak mentaati perintah Tuhan. Saat Saul terdesak, maka Saul tidak memindahkan perintah Tuhan. Kalau kita membaca di dalam 1 Samuel pasal 13 ayat yang 13, di situ bagaimana Samuel menegur Saul dengan tegas. Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Ini kesalahan Saul. Yang pertama, Saul tidak taat, Saul tidak setia, dan Saul tidak mentaati perintah Tuhan. Ketika Samuel memerintahkan Saul untuk menunggu kedatangannya selama 7 hari, dan saat itu kondisi Israel terdesak oleh karena orang-orang Filistin sudah mulai menyerangnya, maka ketakutanlah rakyat Israel. Kemudian Saul mengambil jalan pintas. Di situ Saul mengadakan korban bakaran dengan maksud meminta pertolongan Tuhan. Disinilah ketika kita membaca di dalam Samuel pasal yang ke-13, Bapak Ibu Saudara akan menemukan kisah bagaimana Saul tidak mentaati perintah Allah. Di situ Saul melakukan, dan dia melakukannya menurut inisiatifnya sendiri, tidak menunggu kedatangan Samuel, karena Samuel berjanji akan datang, dan Samuel berjanji akan datang. Tetapi karena yang ditunggu tidak datang, maka Saul dia melakukannya menurut pemikirannya sendiri, yaitu mengadakan korban bakaran dengan tujuan untuk minta pertolongan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketidaktaatan Saul atas perintah Allah inilah yang menyebabkan kejatuhan Saul. Kemudian yang kedua, hati Saul berpindah dari Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka di dalam Samuel pasal 28 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Saudara, langkah kedua yang dilakukan Saul adalah ketika Saul kembali menghadapi orang-orang Filistin, Saul merasa gentar, Saul merasa ketakutan. Dan yang dilakukan Saul bukannya dia mencari Allah, tetapi Saul mencari seorang perempuan peramal yang mampu membangkitkan arwah orang mati. Singkat cerita, di dalam pasal yang 28 di situ, akhirnya seorang peramal wanita itu membangunkan arwah Samuel. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Kalau kita perhatikan, dua hal yang dilakukan oleh Saul itu yaitu ketidaktaatannya kepada Allah dan ketidakkesetiaannya kepada Allah. Saul tidak mentaati perintah Allah. Kemudian Saul telah berpindah hati dari Allah kepada perempuan yang bisa membangunkan arwah, yaitu perempuan yang bisa membangunkan arwah ini. Inilah yang membuat Allah menjadi marah. Kemudian Saul mulai mencari alternatif sendiri, karena yang dilakukan Saul ini adalah ingin mencari jalan pintas. Saudara, dari dua hal inilah maka Saul tidak dipercaya lagi oleh Tuhan. Saul ditinggalkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa membaca kisah demi kisah di dalam 1 Samuel. Di situ didapatinya Allah meninggalkan Saul. Saudara yang dikasihi Tuhan, mempelajari kehidupan Saul merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya. Ketidaktaatan Saul dan hati Saul yang telah berpindah dari Allah
menyesal memilih Daud sebagai raja. Artinya bahwa ketika Allah menyesal memilih Daud sebagai raja, ada konsekuensi yang dialami oleh Saul. Di situ Allah mencabut segala sesuatu yang melekat pada diri Saul. Seperti apa, saudara? Yaitu seperti kepercayaan, kedudukan, kehormatan, otoritas, harta benda. Bahkan yang sangat tragis adalah Tuhan meninggalkan Saul. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus saya dan saudara renungkan melalui kisah Saul ini, bahwasanya Allah yang saat itu tidak lagi menjadikan Saul sebagai raja. Ada pelajaran yang sangat berharga bagi kita untuk saat ini. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saat kondisi kita terjepit, mungkin kita mengalami sesuatu kondisi yang sangat terjepit, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam kondisi yang seperti apapun juga yang kita alami, marilah kita tetap mentaati Tuhan. Jangan kita mencari inisiatif sendiri, mencari jalan pintas. Kita harus tetap mencari Tuhan. Kemudian Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, selain kita tetap mencari Tuhan, yang kedua, hati kita tetap kepada Tuhan. Jangan berpindah hati kepada yang lain, apalagi kepada manusia. Ini sangat membuat Allah marah, membuat Allah tidak berkenan atas hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Galatia pasal 3 ayat yang 3, Efesus, Paulus juga menegaskan kepada kita di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ketiga, adalah kamu sebodoh itu, kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Jadi ketika Bapak Ibu dan saudara saat ini hidup di dalam roh Allah, maka kita pun akan mengakhirinya di dalam roh Allah. Jangan kita mengakhirinya di dalam daging. Jika kita mengakhiri di dalam daging, Allah tidak berkenan atas hidup kita. Kemudian yang terakhir, Wahyu pasal 2 ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil katidiamu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Ada hal yang mengingatkan saya dan saudara. Ketika kita melakukan sesuatu, kita tidak mentaati terhadap perintah Allah, bahkan hati kita sudah meninggalkan Allah, maka segeralah saudara dan saya untuk bertobat. Jika kita tidak bertobat, maka Allah akan mengambil katidian di dalam hidup kita. Artinya kita tidak lagi memancarkan kasih Kristusnya kepada orang lain, tidak bisa lagi menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini akan memberkati Bapak Ibu saudara yang mendengarkan di rumah melalui kiriman video ini, dan kita semua akan tetap setia sampai dengan kondisi virus COVID ini dinyatakan betul-betul aman oleh bangsa, oleh pemerintahan dan bangsa kita. Mari kita mengucap syukur untuk berdoa. Bapa yang mengasihi kami mengucapkan syukur Bapa untuk firman-Mu. Ini mengingatkan kami Bapa untuk kami tetap taat, mentaati perintah-Mu dan menaruh hati kami hanya kepada-Mu. Ketika kami beralih hati kami kepada yang lain, bahkan kami tidak mentaati kepada Engkau akan mengambil katidian kami Bapa. Oleh karena itu Bapa, pelajaran yang berharga ini melalui kebenaran firman-Mu membuat kehidupan kami untuk sungguh-sungguh melakukan akan setiap perintah-Mu, dan hati kami akan senantiasa tertuju kepada-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami semuanya yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama
Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bangku saya kembalikan. Yang terkasih dalam Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati kita semua. Dan sebagaimana yang sudah diumumkan di dalam melalui Profesor, untuk persembahan minggu ini silakan dimasukkan ke dalam amplop masing-masing dan diberi tanggal 29 Maret. Kita akan kumpulkan persembahan ketika kita bertemu untuk beribadah bersama di hari ini. Dan mari kita akhiri ibadah pagi hari ini dengan satu pujian terima kasih. Setelah pujian ini selesai, saya mau kembali Bapak Pendeta untuk menutup di dalam doa dan doa berkat untuk kita semua. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur Kami mengucap syukur Bapa, di mana Engkau telah melawat kami di dalam ibadah pada hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang mengikuti acara ini, baik di rumah masing-masing, dimanapun berada, Tuhan akan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapak, saatnya kami akan mengakhiri dan pulang ke rumah kami. Tuhan akan memberkati kehidupan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.